Halo semuanya, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang dalam banget. Gimana caranya iman kita bisa berpikir dan akal kita bisa tunduk pada iman. Dan semua ini kita pelajari dari seorang tokoh luar biasa, yaitu Thomas Aquinas. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin pernah kepikiran sama Anda. Iman sama akal itu sebenarnya musuhan nggak sih? Kan sering banget tuh kita dengar, katanya, kalau terlalu banyak mikir, terlalu pakai logika, nanti imannya malah goyah. Bener nggak ya? Nah, untuk menjawab kegelisahan itu, kita bakal dipandu oleh seseorang yang udah bener-bener bergumul soal ini seumur hidupnya, Thomas Aquinas. Dia ini bukan cuma nama di buku sejarah, tapi seorang teolog jenius yang memberikan kita peta untuk memahami masalah ini. Dan inilah kesimpulan utamanya, jawaban pamungkas dari Aquinas. Menurut dia, iman dan akal itu bukan musuh, justru sebaliknya, mereka itu sahabat karib, partner yang saling melengkapi. Oke, biar pembahasan kita runut, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita lihat dulu soal konflik iman lawan akal. Kedua, kenapa akal itu sebenarnya anugerah dari Tuhan. Ketiga, gimana iman bisa melampaui batas-batas akal. Keempat, kemana sih ujung dari semua pengetahuan itu? Dan yang terakhir, gimana kita bisa hidup dengan prinsip ini? Jadi, kita mulai dari dilema ini ya. Banyak dari kita mungkin merasa terjebak, harus milih, percaya aja buta-buta, atau jadi orang yang logis tapi imannya dipertanyakan. Pilihan yang kayaknya berat banget ya kan? Nah, disinilah Aquinas datang dan mengubah cara kita memandang masalah ini. Dia nggak mulai dari pertentangannya, tapi dari pertanyaan yang paling dasar. Sebenarnya akal budi kita itu asalnya dari mana sih? Bagi Aquinas, jawabannya tuh jelas banget. Akal budi itu bukan produk musuh, bukan sesuatu yang bahaya buat iman. Justru sebaliknya, itu adalah hadiah, anugerah langsung dari Tuhan. Dikasih ke kita sengaja, supaya kita bisa ngerti ciptaannya dan kebenarannya. Dan pemikiran Aquinas ini bukan sekedar teori loh, tapi didukung langsung oleh perintah Tuhan. Coba deh perhatikan, kita diminta mengasihi Tuhan bukan cuma pakai hati dan jiwa, tapi secara spesifik disebut dengan segenap akal budimu. Itu bukan izin loh, itu perintah untuk berpikir. Jadi poin pentingnya ini nih, waktu kita pakai pikiran kita untuk bertanya, belajar, dan mencoba memahami, itu sama sekali bukan tanda iman kita lemah. Justru itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai ciptaan. Itu cara kita menghargai hadiah yang udah Tuhan kasih. Oke, kalau akal itu anugerah, terus gimana hubungannya sama iman? Nah, di sini nih pemikiran Aquinas jadi makin keren. Dia nunjukin gimana keduanya bisa jadi mitra, dengan peran mereka masing-masing yang unik tapi saling mendukung. Nah, ini dia pembagian perannya yang asik banget. Coba bayangin deh, akal kita itu kayak seorang penjelajah yang hebat. Dia bisa pergi jauh banget, memetakan alam semesta, ngejelasin kenapa hujan turun. Tapi setiap penjelajah pasti punya batas kan? Ada titik di mana dia cuma bisa berdiri di tepi tebing dan memandang cakrawala yang tak terjangkau. Nah, disitulah iman mengambil alih. Iman gak membantah penemuan si akal. Iman justru berdiri di ujung pengetahuan akal dan mulai menyembah. Ayat dari Ibrani ini memperkuat ide tadi. Iman itu jadi fondasi buat hal-hal yang nggak bisa kita ukur atau buktikan sepenuhnya pakai logika. Iman memampukan kita untuk melihat realitas yang lebih besar dari jangkauan pikiran kita. Ini ngebawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau gitu, tujuan akhir dari semua proses berpikir dan belajar kita itu apa dong? Kemana seharusnya semua itu menuntun kita? Jawabannya mungkin agak di luar dugaan. Untuk ngerti ini, kita perlu lihat sebuah momen penting dalam hidup Aquinas. Bayangin, setelah puluhan tahun dia habiskan buat nulis karya teologi yang super tebal dan berlian, tiba-tiba sesuatu terjadi. Dia mengalami sebuah perjumpaan rohani yang begitu dahsyat, yang bikin dia melihat semua hasil karyanya dengan cara yang benar-benar baru. Dan inilah kata-katanya yang sangat terkenal. Seorang pemikir terbesar di zamannya bilang kalau semua tulisannya itu seperti jerami. Maksudnya apa? Bukan berarti tulisannya nggak berguna ya, sama sekali bukan. Ini adalah ekspresi kerendahan hati yang luar biasa. Pengakuan bahwa semua pengetahuan manusia, secanggih apapun itu, rasanya jadi nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama 1 detik aja mengalami kemuliaan Tuhan secara langsung. Ayat ini pas banget menangkap perasaan Aquinas. Semakin kita belajar, semakin kita sadar betapa sedikitnya yang kita tahu. Pengetahuan sejati itu nggak bikin kita sombong, tapi justru bikin kita kagum sama kebijaksanaan Tuhan yang tanpa batas.
Jadi, pelajaran pentingnya buat kita semua adalah tujuan akhir kita belajar, berpikir, dan berteologi itu bukan supaya jadi yang paling pintar. Tujuannya adalah untuk sampai di titik di mana kita kehabisan kata-kata dan yang bisa kita lakukan hanyalah menyembah dengan rendah hati. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana caranya kita membawa semua pemikiran hebat ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Intinya adalah ini. Kita semua dipanggil untuk punya iman yang gak anti pikiran. Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan pikiran yang aktif, yang terus bertanya dan belajar, tapi selalu bersandar dan diterangi oleh kebenaran iman. Dan inilah 3 pilar kehidupan Kristen yang ideal, sebuah keseimbangan yang indah. Kita butuh iman yang kokoh, akal yang rendah hati, dan semua pengetahuan yang kita kumpulkan harus berakhir pada penyembahan. Keren banget kan? Pada akhirnya, semua perjalanan intelektual dan spiritual kita semuanya berlabuh di sini. Semua hikmat dan pengetahuan, baik yang kita dapat dari akal maupun iman, sumbernya dan tujuannya adalah Kristus sendiri. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan. Bukan cuma untuk dipikirkan, tapi untuk dilakukan. Berdasarkan semua yang sudah kita bahas, gimana caranya Anda hari ini akan memakai anugerah akal budi Anda di pekerjaan, di studi, di keluarga, sebagai sebuah tindakan penyembahan kepada Tuhan?